Ya, cerita dikit sejarah boleh ya? Boleh. Cerita sejarah tentang dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Boleh. pernah terjadi. Silakan yang mau minum silakan, relax saja. Pernah terjadi salah satu perang yang besar, yaitu perang Badar. Perang Badar ini melibatkan banyak tentara dan banyak menjatuhkan korban-korban, entah dari kaum muslimin dan kafir Quraisy. Nah, dan pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, setelah menang perang yang mengerikan dan besar itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpidato di hadapan kaum muslimin. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabat, kita baru pulang dari suatu pertempuran yang kecil untuk menuju pertempuran yang besar. Tentu saja para sahabat merasa keheran-heran karena baru saja mereka mengalami perang yang terdahsyat menurut pengalaman mereka, yang terhebat. Tapi tiba-tiba pimpinan mereka mengatakan kita baru pulang dari pertempuran yang kecil untuk menuju pertempuran yang lebih besar. Maka salah seorang dari sahabat berdiri dan bertanya, ma huwa ya Rasulullah, yang lebih besar daripada perang Badar ini? Qala wa huwa jihadun nafs. Berkata Nabi, perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Syaitan pasti kalah. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Resmi dari Bekasi, seorang ibu rumah tangga. Dalam lagu yang baru saja Pak Haji dendangkan, yaitu Setan Pasti Kalah, di situ Pak Haji membawakannya menggebu-gebu dan begitu histeris. Ya, saya ada pertanyaan sedikit nih Pak Haji. Di mana di setiap langkah kita selalu diikuti setan. Supaya kita terlepas dari godaan setan, bagaimana menurut Pak Haji kiat untuk mengalahkan setan? Iya. Terima kasih Pak Haji. Pertanyaan yang bagus sekali Bu Resmi ya. Dan memang pertanyaannya juga kayaknya resmi sekali nih. Barangkali referensinya adalah surat An-Nas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah mengajarkan kepada manusia, katakanlah, aku berlindung kepada Allah, pemelihara manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, jadi kalau kita lihat dari surat An-Nas ini, yang namanya syaitan itu ada dua. Satu yang bentuknya jin, yang kata Nabi berjalan sesuai dengan aliran darah manusia, berpangkal di dalam hati manusia. Jadi terminalnya, tempat ngeposnya ini jin ya, di dalam dada kita, dalam hati manusia. Pada nongkrong di situ. Nah, ini yang setan yang pertama, berbentuk jin ya. Jadi operasionalnya di dalam dada kita, yang mewaswis ya, yang membisik-bisik. Nah, jadi indikasinya kalau kita merasa ada hal-hal di dalam, ada bisikan-bisikan yang negatif, ada bisikan-bisikan yang destruktif, bisikan-bisikan yang nyeleneh gitu ya, yang jelek, yang buruk. Nah, ini itu adalah syaitan dari bangsa jin. Mau sholat zuhur, masih lama zuhur lah, salah aja dah ya. Ya, biasa itu.
sampai habis tuh zuhur, sampai asar begitu juga ya. Nah ini syaitan. Atau ada keinginan-keinginan untuk memiliki harta orang lain. Ada keinginan-keinginan melanggar larangan Allah. Ini syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik di dalam manusia. Nah, setan yang kedua adalah Allah yang berbentuk manusia kayak kita juga. Misalnya kita mau sholat, teman kita nyeletuk dah. Lah, lu pakai sholat segala, lu belum tentu masuk surga lu. Ini biar namanya si Husain, setan juga ini. Hakikatnya mas setan ini. Ya. Artinya pola pikirnya sudah dikendalikan oleh setan. Nah, jadi dia sudah menjadi menyatu dengan setan sehingga tindak tanduknya, ucapannya, segalanya sudah setan. Nah kita berlindung kepada Allah daripada setan yang berbentuk manusia dan setan yang berbentuk jin yang operasionalnya di dalam dada. Nah ini yang dimaksud Nabi jihadun nafs, berperang melawan hawa nafsu, artinya berperang melawan bisikan-bisikan di dalam dada kita sendiri, melawan setan. Nah kalau kita mau, setan pasti kalah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang berjuang ke jalan kami, kata Allah, akan kami bukakan pintu-pintunya. Jadi kita harus berani sama setan. Makanya jangan dibudayakan sejak kecil anak kita ditakut-takutin sama setan. Ya nggak mau tidur dimarahin, ayo tidur, ada setan. Ya, jadi dari kecil udah takut sama setan, sampai kakek-kakek mau ke kamar mandi takut setan. Kalau udah sama setan takut, bagaimana mau menang sama setan? Jadi bagaimana kiat melawan setan? Jihad nafsu, berperang melawan hawa nafsu, artinya kita harus melawan setiap ajakan-ajakan negatif. Jangan memperturutkan. Kalau kita perturutkan, kita kalah. Nah, setan mengatakan jangan sholat, kita katakan saya harus sholat. Kalau kita sholat, kita menang. Nah itu ada barang, nggak ada yang punya, silahkan sikat, kata setan. Kita bilang tidak, haram. Kalau kita tidak sikat, kita menang. Kalau kita mau, setan pasti halal. Amin. Amin. Demikian, setan pasti kalah. Dan itulah cara dakwah dalam nada pada kali ini. Tentunya apabila ada kesalahan dan kekhilafan, pasti itu datangnya dari Roma Irama. Oleh karena itu, mohon dicampakkan dan mohon dimaafkan. Seandainya ada kebenaran dan kebaikan, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil dan kita amalkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.